Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafai dengan NIM 25074014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya tulis berjudul Peluang Bidang Otomotif dalam Meningkatkan Peluang Lapangan Pekerjaan. Presentasi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana industri otomotif itu di Indonesia berperan besar dalam meningkatkan perekonomian nasional sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Industri otomotif, kita lanjut ke bagian latar belakang. Industri otomotif di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Indonesia juga merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, sehingga sektor ini memberikan dampak luas bagi berbagai industri pendukung. Industri otomotif tidak hanya fokus pada produksi kendaraan, tetapi juga menciptakan multiplier effect seperti munculnya lapangan kerja baru di sektor bagian komponen, logistik, distribusi, penjualan, hingga aftermarket. Selanjutnya yaitu dengan kontribusinya terhadap produk domestik, sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Adapun dari tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan peran strategis industri otomotif dalam perekonomian Indonesia, menguraikan bagaimana sektor otomotif mampu meningkatkan peluang lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, saya ulangi untuk tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan peran strategis industri di otomotif dalam perekonomian Indonesia. Dan yang kedua yaitu menguraikan bagaimana sektor otomotif mampu meningkatkan peluang lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan perkembangan terbaru industri otomotif tahun 2025 terutama terkait tentang kendaraan listrik dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang ringkasan pembahasan. Adapun yang termasuk dalam ringkasan pembahasan kali ini adalah memasuki tahun 2025, industri otomotif Indonesia menghadapi kondisi yang dinamis. Dari sisi investasi, sektor otomotif masih menunjukkan performa yang begitu kuat. Investasi kendaraan roda 4 mencapai sekitar 143,91 triliun dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahunnya. Dan yang kedua yaitu investasi roda 2 dan 3 mencapai 30,4 triliun. Data ini menegaskan bahwa struktur industri otomotif tetap menjadi sektor yang strategis meskipun penjualan kendaraan mengalami fluktuasi. Namun dari sisi permintaan pasar, terdapat tantangan. Menurut laporan dari Gaikindo dan Marklins, pada tahun 2024 terjadi penurunan penjualan mobil sebesar 13,9%, dan ini berdampak pada proyeksi industri 2025. Meski begitu, analisis ekonomi Bank Danamon memprediksi pemulihan bertahap karena turunnya suku bunga acuan dan meningkatnya kepercayaan konsumen. Namun selanjutnya yaitu salah satu perkembangan penting di tahun 2025 ini adalah meningkatnya produksi dan penggunaan kendaraan listrik EV. Penjualan mobil listrik meningkat 151,53%, mencapai sekitar 42.000 unit atau lebih tepatnya 42,889 unit. Pemerintah memperluas insentif atau PPN membangun pabrik baterai dan memperkuat industri komponen lokal.
Terus selanjutnya yaitu pasar EV Indonesia menunjukkan pertumbuhan kuat meskipun pasar otomotif konvensional sedang mengalami tekanan. Perkembangan ini membuka peluang kerja baru antara lain yang pertama yaitu teknisi dan kendaraan listrik, dan yang kedua yaitu perakitan baterai dan motor listrik, dan yang ketiga yaitu pengembangan perangkat lunak otomotif, dan yang keempat yaitu infrastruktur charging station, dan yang kelima yaitu industri komponen EV seperti baterai pack, inverter, BMS, dan lain-lainnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa sektor otomotif berada pada fase transisi menuju teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu adapun tantangan industri otomotif, yaitu meski memiliki peluang yang begitu besar, beberapa tantangan turut mewarnai industri otomotif 2025 seperti kenaikan pajak PPN, PKB, dan BBNKB yang dapat menekan daya beli dari masyarakat. Dan yang kedua yaitu potensi penurunan kontribusi PDB hingga 4,21 triliun rupiah. Yang ketiga yaitu risiko PHK pada industri komponen akibat melemahnya permintaan pasar. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pemerintah dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor otomotif. Selanjutnya itu adapun dukungan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga daya saing sektor otomotif melalui yang pertama yaitu insentif fiskal untuk kendaraan listrik, dan yang kedua yaitu peningkatan kerjasama industri otomotif, dan yang ketiga yaitu pelatihan tenaga kerja, yang keempat yaitu peningkatan investasi di sektor rantai pasok, dan yang kelima yaitu penguatan komponen lokal atau local content agar dapat bersaing secara global. Selanjutnya yaitu industri otomotif 2025 ini memiliki kontribusi penting terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa yang disebut dengan SDGs. Adapun artikel ini tersambung dengan yang pertama yaitu SDGs yang nomor 8, di mana SDGs nomor 8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yaitu industri otomotif menyerap banyak tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya yaitu SDGs dan yang ke-9. Apakah itu? Yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Selanjutnya yaitu adapun SDG 13, yaitu aksi terhadap perubahan iklim. Kendaraan listrik membantu mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 tetap memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan perkembangan industri berkelanjutan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi sebuah artikel tentang peluang di bidang otomotif. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi artikel pada kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.